Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Fani Nur Elsa. Ibu akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Pada bab 1 kita awali materi tentang teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami pengertian teks berita dan siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan juga didengar. Apa sih itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Teks berita memiliki sifat yang faktual dan juga aktual. Teks berita disajikan melalui media cetak berupa koran atau majalah dan media elektronik berupa televisi, radio, ataupun internet. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah harus menarik. Teks berita disajikan dengan judul yang menarik perhatian si pembaca sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Kemudian yang kedua, sifat dari teks berita yaitu harus terkini atau aktual. Suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru saja terjadi. Yang ketiga, ciri-ciri teks berita yaitu dapat dipercaya. Dapat dipercaya maksudnya teks berita harus berisi fakta atau peristiwa yang nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang. Maksudnya, teks tersebut tidak memihak siapapun sehingga berita dapat diterima oleh masyarakat luas. Kemudian, yang kelima, teks berita harus jelas. Teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita dapat informasi yang menyeluruh atau beritanya itu tidak setengah-setengah. Yang keenam, kalimatnya harus sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana. Tidak banyak basa-basi. Kenapa? Karena tujuan berita adalah untuk menyampaikan informasi atau fakta, bukan karangan fiksi. Yang terakhir, berita harus segera disampaikan. Maksudnya, berita disampaikan harus dengan segera, secepat mungkin, tidak menunggu waktu lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan kebenarannya. Karena jika tidak, berita akan kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Unsur-unsur teks berita dikenal sebagai adik simbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Jadi ada 6 unsur yang harus kalian pelajari dalam unsur-unsur teks berita. Yang pertama, unsur apa? Unsur apa mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur di mana. Di mana biasanya menjelaskan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Unsur yang ketiga, unsur kapan. Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam sebuah berita tersebut. Yang keempat, unsur siapa. Unsur siapa ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalam sebuah berita. Yang kelima, unsur mengapa. Unsur mengapa menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan unsur yang terakhir adalah unsur bagaimana. Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis. Berikut tugas yang akan Ibu berikan. Yang pertama adalah kalian harus mencari satu teks berita
melalui media cetak berupa koran ataupun majalah. Yang kedua, temukan unsur-unsur teks berita tersebut, kemudian gunakanlah keenam pertanyaan seperti untuk menemukan unsur-unsur dari teks berita. Ingat ya, yang tadi Ibu jelaskan, adik Simba. Kemudian yang terakhir, berilah kesimpulan. Tugas dikerjakan di buku Bahasa Indonesia yang sudah kalian sampul berdasarkan kelas masing-masing. Kemudian nanti bisa difoto dan di-share melalui Google Classroom. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.